doi aku beda agama tapi sayang. Nah, gimana tuh tanggapannya? Tips berpacaran kudus dan komitmen pacaran 1 kali untuk menikah. Kasih tipsnya dong Kak. Apa itu tipsnya? Dari tadi aku dulu. Iya tak? Iya tak? Ya gak apa-apa sih. Tapi nanti bayarannya lebih banyak aku. Kayaknya lebih banyak ya. Bercanda, mohon maaf Bapak Gembala saya ini bercanda. Menurut Kak Satria sama Kak Lita, apa sih cinta itu? Ya, Yang ditunjukkan kepada seorang sesuatu di dalam sebuah tindakan untuk kepentingan orang tersebut. Jadi untuk kepentingan orang tersebut. Wah, agak dalam ya. Atau agak bingung ya. Kayaknya ini udah level profesor gitu. bener-bener kita lihat-lihatan ya, literally lihat-lihatan. Shalom Gocaniti. Meriah banget gak sih hari ini? Gila, seru banget. Ada yang baru karena di Goca. Lid. Apa itu Rim? Kepanjangannya Lid. Gocalit adalah Goca Learn and Discuss. Nah, gimana tuh? Gimana tuh? Ngapain learn and discuss? Belajar matematika atau gimana? Bukan. Kalau yang biasanya kita tuh kayak ibadah gitu kan kalau di YouTube channel. Tapi kali ini kita mau belajar dan sharing bareng-bareng bersama teman-teman Gocaniti. Nah, Oke, menarik jadi banget ya. betul jauh lebih seru kan? Gimana sih? Seru nggak teman-teman? Aduh, kurang meriah ini menonton bayarannya. Kurang ya bayarannya. Nanti ditambahin ya kalau gitu. Oke. Tentunya karena di Gocalit ini kita temanya spesial nih. Karena di bulan kasih sayang. Asik. Nah, kalau di bulan kasih sayang itu relatif kita membicarakan tentang cinta. Cinta Asik. gitu. Nah, dari tim kreatif tadi sepertinya ada tema ya Rim ya buat kita. Betul. Temanya Temanya adalah What What is is Love. Love? Nah, biasanya kalau di bulan-bulan kasih sayang ini banyak generasi Z itu suka nih yang sama yang namanya cinta-cinta. ya Betul kan? sekali. Nah, kebetulan kita juga sudah menghadirkan 2 narasumber yang ahli nih di bidangnya, di bidang cinta. Cinta-cinta ya. Iya. Mau langsung panggil aja? Oh, sebelumnya kita mau kenalan dulu kali ya. Oh iya, Iya, kita belum kenalan betul. nih. Di sini ada aku Risma Dan saya Steven yang akan menjadi host selama Gocalit ini. Oh. Semoga teman-teman Gocaniti nggak jenuh ya kalau lihat kita. Iya, jangan merasa gimana gitu. Iya, oke. Oke, langsung aja tanpa berbasa-basi lebih lama. Ada siapa aja sih narasumber kita kok? Ada Kak Satria dan Kak Lita. Iya dong, ayo sini masuk. Wow. Shalom. Gila, keren-keren banget nih narasumbernya. Iya, nih. betul banget. Agak gimana gitu ya dibilang ahli. Soalnya kayaknya udah punya pengalaman yang banyak. gitu. Padahal belum lulus ya. Masih on proses nih. Wah. Aduh. Pastinya narasumber ini tuh narasumber yang youth banget gak sih? Nih Yoi. dari tampilannya udah wow banget ya. Oh. Mantap. Kalau gitu boleh dong kenalan dulu. Mungkin mulai dari Kak Satria, perkenalan Betul. diri dulu kepada teman-teman Gocaniti. Gocaniti yang ada di luar sana. Apanya mau dikenalin? Kayak nama gitu ya, gitu-gitu ya. Nama, pekerjaan. Terlibat di pelayanan apa di Goca kayak gitu. Hai Gocaniti semua, kenalin aku Satria ya. Puji Tuhan saya sudah married ya. Wow. Ya ini benar namanya ahli. Ali. Sudah lulus. Sudah Iya. lulus. Cukup 1 istri dan soon to be. Wow. Wow. Luar biasa. Terlibat dalam pelayanan apa nih Kak? Ya
so far ini saya di Goca as a youth leader ya, sebagai ketua di Goca ini. Mantap. Puji Tuhan. Keren. Oke, dan kalau dari Kak Lita nih, boleh silakan. Perkenalkan, nama aku Lita dan ya saya cukup lama ya bergabung di Goca. Kayaknya dari Goca masih di dalam kandungan nih. Waduh. Sampai lahirnya Goca sampai sekarang ini. Ya, Mas, puji Tuhan masih terlibat di sini ya. Dan saya juga puji Tuhan sudah menikah dan sudah punya ekor 1. Wah. Lebih Ekor sepuluh ya. lagi. Iya ya, berarti Di atas Satria pengalamannya masih ada banyak Lita. ya. Iya. Wah, gitu ya. Jadi ya itu sih. Ya di Goca macam-macam ya layanannya. Bisa dulu dari pemain tamborin, pengurus, WL, singer. Cuma yang satu yang enggak, musik. Multimedia juga pernah ya. Multitasking ya. Iya. Iya. Gila, keren banget nih. Hebat banget ya. Nah, ini sudah siap nggak untuk kita discuss nih? Kita Discuss tanya-tanya ya. nih. Siap banget. Discuss. lah. BTW sudah tahu belum Kak temanya? Tadi sih udah denger ya. Udah denger ya. Oh, tadi jalannya dari mana tadi ya? Dari celing. Oke, nanti ya Kira boleh. ini tadi terkait apa namanya? Bagaimana meniti karir yang baik. Meniti karir. Saya juga lagi meniti. Meniti atau menjahit nih? Meniti ya. Meniti karir. Oke. Karena spesial bulan ini Kak, kita mau bahas sesuatu yang member-member sama generasi Z gitu kan. Tuh. Ya itu apa sih kok? Coba kasih tahu dong. Tentang cinta. Cinta. Wow. Ini kan dua narasumber sudah lulus nih. Lulus. Sudah menikah, yang satu bahkan sudah punya Punya. ekor. Iya, Dia sudah punya gitu. Punya. Sepuh banget. Kasian dah. Jadi udah berasa ketahuan ya umurnya ya. Sudah Nggak, ketahuan. masih muda, masih Masih muda. youthful banget Iya. ya. Oke. Apa ya sebelum kita masuk kalau kita sebelum mau masuk mungkin Heeh. prolog dulu. Betul, nih. prolog dulu ya. Gimana kalau dari Kak Satria dan Kak Lita boleh cerita nih tentang perjalanan cintanya. Iya, sampai Nah. akhirnya berhasil lulus. Sampai lulus. Karena kan kita berdua juga belum lulus ya kok. Belum, masih struggle. On the way ya. Iya, masih struggle bingung ini mau kemana. Ya. Cerita dulu aja. Oh, oke baik. Yang ekornya sudah Sudah satu ya, Ekornya sudah sudah keluar satu. ekornya. Ekornya sudah keluar. Ekornya sudah keluar. Oke. Kalau dibilang perjalanan cinta ya, itu cukup panjang. Mungkin ada di sekitar kita itu jadi saksi hidup saya gitu ya. Jadi sempat juga ada di dalam hubungan yang toksik. Pernah juga mengalami hubungan yang beda agama. Pernah juga menjalin hubungan dengan orang yang cukup terpandang. Jadi dia atlet sepak bola terkenal di Surabaya. Tapi orangnya tidak terkenal. Klub sepak bolanya yang klubnya terkenal. aja yang terkenal. Oke. Iya, orangnya tidak terkenal, hanya klub sepak bolanya aja terkenal gitu. Dari banyak yang dilaluin, akhirnya kita belajar gitu kan, dengan karakter-karakter orang yang berbeda-beda, dengan case-case yang berbeda itu membuat kita akhirnya jadi dewasa dalam memilih dan memilah gitu kan. Nah, pernah ada dalam hubungan toksik ya cukup lama 1,5 tahun bahkan. Itu toksiknya udah kelewat batas dari mental, fisik juga gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi di hubungan toksik ya, dengerin kita nanti ya. Kalian harus bisa memilih dan memilah gitu. Dan pada akhirnya bisa sampai di titik pernikahan itu membutuhkan proses 7 tahun single. Maksudnya 7 tahun single ini lebih ke ini ya, bukan berarti tidak menjalin hubungan dengan siapapun, tetap ada. Banyak malah. Tapi lebih ke gini ya, menata diri sendiri gitu ya, belajar mencintai diri sendiri, belajar mengasihi diri sendiri. Bahkan saya belajar mengampuni diri sendiri. Dari apa yang sudah saya lalui di masa lalu, saya belajar mengampuni. Setelah 7 tahun itu baru saya mentas dan memantaskan diri untuk berada di titik pernikahan. Nah dari pernikahan nanti itu panjang lagi nih. Nah itu nanti ada seniornya lebih banyak. Ada episode ya. Iya. Kalau di sinetron itu ada episode-nya. Pada akhirnya sudah menemukan, ya mungkin bisa dibilang he is the one, tapi juga itu pilihan saya gitu ya. Pilihan saya dan he is the one, akhirnya kita jadi satu, menikah,
Dan sudah berjalan hampir 2 tahun, udah dikaruniai anak cewek yang cantik, lucu, gemoy. Gitu. Nah, sampai sekarang pun dibilang struggle enggak ya, tapi lebih ke kita saling bangun, saling menjaga, ya saling lah ya, tapi bukan saling menyalahkan, saling menjahati gitu ya, lebih ke saling yang lebih ke positif gitu di dunia pernikahan. Karena aku percaya pernikahan ini juga bentuk dari perjanjian gitu kan. Kita berjanji dengan pasangan kita tapi di hadapan Tuhan. Sama dengan Tuhan berjanji untuk menyelamatkan kita umat manusia gitu kan. Nah, jadi pernikahan pun juga termasuk dari perspektif Injil gitu loh. Jadi kasih sayang kita bagikan ke pasangan kita itu sama seperti kasih sayang Kristus buat kita. Tanpa syarat, tanpa label, tanpa memandang suku, tanpa memandang apapun lah gitu. Benar-benar tulus gitu sih kalau dari aku. Dan itu iya perjalanan cintaku. Wah, kasih tepuk tangan dong. Keren ya. Keren. Luar biasa, dari hubungan toksik sampai menuju ke pernikahan, dan nanti prosesnya bakalan kita discuss ya di sini ya. Oke, lanjut Selanjutnya. Kak Satria, gimana nih perjalanan percintaannya? Waduh, kayaknya penuh Roller coaster gini. roller coaster banget ini kayaknya ya. Karena takut salah ngomong. Ada sesuatu yang ditakutkan? Oh, aman ya. Oke, Ya, aman. minta izin dulu ya. Iya. Oh, ada sesuatu, ada pawangnya. Ada bawahnya. Kalau saya jujur sebenarnya saya itu orang yang bucin ya, bucin. Wow. Jadi saya memang istilahnya berpacaran memang lebih dari 1 kali ya. Tapi memang saya orang yang cukup bucin, artinya memang sangat loyal ya pada seseorang itu, sehingga kalau bisa dibilang hubungan itu cukup lama dan memang sama seperti Lita, nggak segala sesuatunya mulus kan, sehingga banyak hal yang menjadi pertimbangan, karena saya tahu bahwa dalam menikah itu kan bukan perkara 1 atau 2 tahun ya, jadi akan kita menghabiskan waktu sepenuh hidup kita, seumur hidup kita itu, makanya jangan sampai kita salah pilih. Itulah kenapa memang di dalam masa-masa mencari tahu atau mengenal dalam berpasangan itu memang proses yang cukup bagi saya harus banyak pertimbangan gitu kan. Saya sampai di satu titik dengan istri saya adalah setiap kali saya mau berpacaran memang membiasakan diri untuk bertanya pada Tuhan. Tapi kadangkala juga saya pernah jatuh sih, artinya kayaknya udah tanya yang penting gaspol, yang penting cantik ya gitu kan. Wah. Tapi di satu sisi memang saya merasa bahwa saya harus tanya ini, apakah saya harus terus main-main di dalam asmara ini, di dalam percintaan. Tapi saya harus tanya Tuhan, bener nggak ini? Saya nggak mau ini membuang waktu istilahnya. Sampai satu sisi saya dengan istri saya cukup lama ya. Mohon maaf kalau saya salah, kurang lebih 6 tahun ya. 6 tahun. 6 tahun sebelum. Ya, 6 tahun ya. Betul nggak sih? 6 tahun. Sebelum sampai kita di dalam berkomitmen untuk masuk pernikahan. Dan kalau Lita tadi singlenya 7 tahun ya, saya 6 tahun untuk benar-benar berkenalan dan make sure apakah ini Tuhan lanjut atau enggak gitu kan. Karena memang ya namanya hubungan lah, pasti ada ada konflik, ada hal yang memang kita harus memiliki sama value yang sama dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih sih. Wah, pengalamannya cukup membuat kita terkagum ya. Tercengang, terheran ya. Dari sudut Jelita berbeda, dari sudut Kak Satria berbeda, dan kita mau belajar lebih lanjut Betul. lebih tepatnya gitu. Langsung aja kita mau bahas, menurut Kak Satria sama Kak Lita, apa sih cinta itu? Ya, mau siapa dulu deh yang jawab, silakan. Bebas. Wah. Dari Kak Satria ya. Oke. Apa itu cinta? Karena tadi saya bilang kan kalau saya itu tipikal orang yang sangat bucin, atau saya juga itu tipikal orang yang begitu berpikir dalam gitu ya. Maka kalau ditanyai apa itu cinta, saya mencoba menggali gitu kan. Apa sih sebenarnya cinta? Apakah cinta ini hanya emosi sesaat atau indah di pemandangan awal gitu kan? Tapi satu titik saya melihat, saya mendapati
3 hal. Waduh. Waduh. Tolong dicatat. Ada 3. Tolong dicatat. Boleh Gocaniti ya, catat siapkan ya. Alkitab barangkali ada sesuatu ayat ya. Iya. Oke. Ini yang saya pikirkan ya gini sampai waktu benar-benar kemarin saya mempersiapkan hal ini gitu kan, istri saya tanya, kamu ngapain sih? Nyiapin ini loh. saya nggak mau bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah Cuap-cuap iya, ya. sekedar cuap-cuap. Kalau kita kembali lagi apa itu cinta, apa itu kasih? Yang pertama saya dapati adalah kasih itu adalah sebuah perasaan dan atau sikap yang ditunjukkan kepada sesuatu atau seseorang di dalam tindakan kita untuk kepentingan orang tersebut atau sesuatu tersebut. Paham ya? Jadi sebuah perasaan dan atau tindakan ya yang ditunjukkan kepada sesuatu di dalam sebuah tindakan untuk kepentingan orang tersebut. Jadi untuk kepentingan orang tersebut. Wah, agak dalam ya. Atau agak bingung ya. Kayaknya ini udah level profesor gitu. Bener-bener kita lihat-lihatan ya, literally lihat-lihatan. Jadi memang seseorang tidak bisa dikatakan itu cinta kalau dia itu sebenarnya untuk dirinya sendiri. Oh, nah ini kita Nah, Baru gitu. nyambung. Iya, baru nyambung ya. Jadi memang sebuah ekspresi dan tindakan. Jadi Ya. kalau kita cuma sebuah perasaan aja nggak bisa dikatakan cinta. Jadi dia memang perlu bukan menuntut ya, lebih tepatnya menunjukkan sebuah tindakan. Nah, tindakan itu harusnya untuk kepentingan orang yang kita kasihi itu atau sesuatu iya, yang kita kasihi. act of service. Ya. Iya, betul. Yang kedua, kasih atau cinta itu adalah saya mendapatinya adalah sebuah perintah Tuhan. Nah, kalau teman-teman baca Alkitab kan ada tuh, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Artinya kasih atau cinta itu adalah sebuah perintah. Yang ketiga, kalau kita sudah tahu yang pertama adalah sebuah ekspresi untuk kepentingan tindakan untuk kepentingan orang lain. Yang kedua, kita tahu bahwa itu perintah. Ternyata kasih atau cinta itu saya dapat adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan adalah kasih, bukan berarti di dalam Tuhan itu ada sedikit kasih, enggak, tetapi Tuhan itu adalah gambaran kasih yang sesungguhnya. Oke. Wih, keren sekali. Ini tuh kalau bahasanya orang Surabaya jeru. Ya. Sampai mumet. Oke. Lanjut, Kak Lita. Lanjut, Kak Oke. Lita. Kalau menurut aku ya, cinta itu ya kayak tadi Kak Satria bilang bahwa cinta itu bisa jadi dari emosi, tapi juga butuh tindakan. Sedangkan kalau aku memaknai cinta ya, itu dari luapan dari emosi yang mempengaruhi mental kita, mempengaruhi fisik kita, mempengaruhi tindakan kita untuk kita bisa memberikan sesuatu buat orang yang kita kasih tadi. Nah, dan kalau misalnya kita bicara kasih itu juga ada 4 tingkatan kayak Kak Satria, bener ya? Ada kasih storge, kasih filia, kasih agape, kasih eros. Ya, kalau dijabarin satu-satu oke lah ya. Kasih storge ini lebih ke kayak kita kasih orang tua ke anak, kasih antara kakak dan adik kandung gitu ya dalam keluarga. Kalau kasih filia lebih ke sesama gitu ya, ke pasangan gitu. Apa bedanya dengan eros? Kalau kasih eros itu lebih ke kasih yang Tuhan ciptakan dengan gairah, dikhususkan kepada pasangan yang sudah menikah. Ya, ngerti ya maksudnya ya, gitu. Dan kasih agape adalah kasih dengan tingkat yang paling tinggi. Waktu itu kasih yang hanya dimiliki oleh Tuhan, hanya dimiliki oleh Allah, yang hanya dimiliki oleh Kristus, dan kasih itu yang kasih tanpa memandang. Unconditional love gitu. Nah, kalau aku sih gitu. Oke. Banyak ya. Iya banyak. Jadi kalau misal kita simpulkan nih, arti kata cinta dari dua narasumber kita ini itu adalah cinta itu tidak melulu kepada pasangan yang berbeda iya. gender, tapi Betul. bisa juga orang tua, bisa Ya, juga kepada pencipta kita seperti itu kan ya. Nah ini ada pertanyaan ini unek-unek nih. Tadi kan bilang kalau misal kita mencintai seseorang itu harus ada aksi gitu kan. Terus pertanyaannya nih buat kedua narasumber, bagaimana kita bisa tahu ketika kita mencintai seseorang itu karena betul-betul kita cinta, kita mengasihi dia, atau karena obsesi? Betul. Sama dulu. Gimana Iya, siapa dulu? cara tahu kalau dia itu cinta sama kita atau mungkin
bagaimana cara kita tuh bener-bener tahu kalau aku tuh beneran cinta sama kamu. Iya, betul. Gimana caranya? Kalau aku sendiri sih, saya selalu bilang ke setiap mungkin ada di rohani atau orang yang tanya, gimana orang tahu orang itu benar-benar serius atau enggak gitu kan sama kita. Ya pembuktiannya cuma setahu saya ya, ini sepengalaman saya adalah gini, 2, yaitu pertama adalah waktu dan konflik atau di dalam sebuah tekanan. Kalau di dalam tahu nggak dia serius, gimana bisa serius cuma sehari doang dia ngabari, di dalam seminggu cuma 1 jam dia ngechat aku dengan serius gitu kan. Dari sudut waktu kita harus lihat gitu kan. Kemudian dari segi konflik atau tekanan, gimana ketika saat kita memang benar, namanya kita orang ya pasti mungkin sibuk sekolah, mungkin sibuk kuliah gitu. Nah gimana kalau ketika kita sedang sibuk, apakah dia itu masih memperlakukan kita dengan baik atau akan pergi, oh ternyata aku dijoin gitu. Nah dari 2 hal itu sih setahu pengalaman saya ya, jadi untuk melihat apakah orang itu serius apa enggak ya, dilihat aja waktu itu masih gini, sekian lama ini dia masih terus enggak untuk mengasihi aku. Terus di dalam masa mungkin kita pasti ada hal-hal yang mungkin dalam tekanan atau konflik atau masalah ya, itu seperti apa dia responnya atau memberi feedback ke kita gitu. Berarti artinya kayak meluangkan waktu gitu ya, memprioritaskan seperti itu mungkin ya Kak ya. Maksudnya gini loh, di dalam Teruji waktu. iya teruji oleh waktu, bukan hanya kita memberi waktu, tapi dengan sadar dalam kurun waktu itu akan apakah benar-benar dia serius, kita akan tahu. Kadang-kala kan dia cintanya cuma sebulan, setelah sebulan aku sudah bosan. Nah berarti dia kan nggak serius kan? Ada kan anak sekarang, istilahnya kalau aku bilang itu gini, kayaknya cintanya paketan deh, paketan cuma 1 bulan, paketan 3 bulan selain 10 giga. Iya benar-benar. Kalau menurutnya Kak Lita sendiri gimana? Sama sih dengan Satria, harus teruji dengan waktu dan pastinya itu perhatian ya. Perhatian kalau misalnya orang itu nggak cinta sama kita, nggak serius sama kita, pasti ketika dia sibuk atau dia ada masalah, dikala dia ada hal-hal yang membebani kehidupannya dia, nggak akan terpikir pun untuk memikirkan pasangannya, gitu ya. Dia akan memikirkan dirinya sendiri. Oh aku punya masalah ini, ya aku harus menyelesaikan masalahku. Nggak peduli kamu mau apa, mau jungkir balik kayak apa, kamu udah makan apa belum, kamu udah mandi apa belum, nggak peduli. Tapi kalau orang itu sayang, orang itu serius sama kita, hal sedetail, hal sekecil apapun pasti akan ditanyain, pasti akan diperhatikan gitu loh. Misal nih, Steven punya pacar nih, tapi Steven lagi ada masalah, tapi Steven masih kepikiran nih, oh iya pacarku lagi ngapain ya, udah makan belum ya gitu. Kalau misalnya belum makan kan diajak makan gitu kan, kayak gitu. Jadi teruji dengan waktu, perhatian itu pasti, kehadirannya juga pasti gitu loh. Jadi ketika misalnya di sisi kitanya lagi down, kitanya lagi ada masalah, kitanya lagi ada beban hidup, ada struggle apapun gitu ya, dia hadir. Dia mau ada di setiap, kayak Tuhan ya, dia mau ada di setiap musim kehidupan kita kayak gitu ya. Tapi ya itulah, kalau misalnya dia cintanya serius, dia cintanya tulus, dia pasti ingin hadir, dia ingin berkontribusi dalam kehidupan kita gitu. Sekalipun itu masalah yang kayaknya nggak ada jalan keluar ya gitu. Tapi dalam susah, dalam senang, kalau orang menikah gitu ya janjinya kan dalam suka dan duka ya. Nah, kalau orang yang serius pasti dia akan hadir. Dia ada kehadiran dan perhatian. Kayak gitu sih. Widih, keren banget. ya. Jadi kayak terbuka gitu ya. Berarti kalau misal memang betul-betul dia mengasihi kita, dia akan selalu ada dan itu akan teruji selama waktu gitu ya. Betul. Karena kalau misal ternyata dia cuman som-som kuku gitu ya. Kayak dia cuman suka di awal terus tiba-tiba nanti berapa bulan lagi hilang. Nah, berarti itu cuman main-main gitu berarti. Gak serius. Gak serius. Nah, itu teman-teman mungkin boleh dicatat ya. Catat. Aku mau tanya nih, yang tadi ngomongin soal waktu. Ada beberapa orang nih yang aku gak mau pacaran terlalu lama. Kayak dia itu mau pacarannya karena mungkin sudah terbatas usia kali ya. Jadi kayak aku maunya pacaran tuh cuman 3 bulan atau sampai 5 bulan aja, habis itu aku mau menikah. Gimana sih menurutnya Kak Satria sama Kak Lita? Apakah hubungan yang seperti itu ideal atau enggak?
atau harus melewati beberapa waktu yang lama agar kita lebih mengenal kayak gitu. Ideal nggak waktu yang seperti itu ya kurang lebih Iya, ya benar. kayak gitu. Menurut kakak itu gimana? Siapa dulu nih? Bebas dah, terserah. Bebas. Feel free. Oke, kalau menurut aku idealnya bukan masalah durasinya ya, tapi isinya, kontennya di dalam hubungan itu apa aja yang dibicarain, sudah seberapa dalam kenalnya. Kalau misalnya udah kenal, istilahnya ya, udah klik, udah ada chemistry, terus yang dibahas itu bener-bener untuk masa depan, untuk jenjang berikutnya, sekalipun cuma sebulan, 3 bulan, kalau kontennya ini bagus, berbobot, ya silakan gitu ya. Jadi menurut aku ya, jadi bukan masalah durasinya, berapa lama kamu berhubungan, seberapa singkatnya, nggak masalah. Yang penting kontennya di dalam hubungan itu. Kamu sama dia udah klik belum? Kamu sama dia udah bicarain apa aja? Jadi pacaran itu di hubungan itu nggak cuma sekedar romance-romance toh, pergi jalan-jalan toh gitu ya. Tapi apa yang kamu bicarakan? Kedepannya itu visi misinya sama nggak? Goalnya sama nggak? Tujuan hidupnya sama nggak? Gitu. Kadang kan kita punya pasangan tuh beda suku ya. Kayak aku kan beda suku. Beda pola didikan orang tua, beda background segala macam gitu ya. Beda background pendidikan segala macam. Itu juga sangat pengaruh dalam hubungan gitu loh. Dalam pandangan kita ke depannya gitu. Makanya yang dilihat adalah kontennya di hubungan itu. Kalau Satria gimana? Ya, setuju. Jadi kalau saya melihat bahwa karena pertanyaan ini adalah ke sebuah jenjang serius pernikahan ya. Jadi kalau kita harus sadar betul bahwa pernikahan itu adalah dibutuhkan dua orang yang dewasa. Jadi kita bukan bicara berapa lama menikah, berpacaran atau mengenal, tetapi seberapa dewasa seseorang itu sehingga mereka siap untuk dalam pernikahan. Karena kita lihat di sekarang ini, era sekarang media sosial begitu gencar-gencar, kita lihat ternyata banyak orang yang waktu pacarannya lama tapi ternyata pernikahannya juga bisa kandas gitu kan. betul. Artinya waktu memang penting, tetapi yang perlu diperhatikan kembali adalah kedewasaan seseorang atau kesiapan seseorang itu di dalam masuk ke hubungan yang serius. Gitu kan, karena kita tahu sendiri bahwa kalau di Kristen kan Tuhan tidak menghendaki perceraian gitu kan. Tuhan tidak menghendaki perceraian. Jadi kedewasaan orang itulah yang menentukan bagaimana apakah siap orang itu tersebut. Kalau dirasa dia dewasa, makanya tadi kan saya bilang kan kita perlu tahu seseorang itu seperti apa. Memang saya bilang akan teruji oleh waktu, tapi kita juga perlu melihat kedewasaan seseorang, gimana dia menghadapi konflik, apakah dia orang yang suka main kasar, main tangan, apakah dia toksik dan lain sebagainya. Makanya sekali lagi ya teman-teman, bahwa perlu dicamkan begini, pernikahan adalah khusus orang yang sudah dewasa, khususnya dewasa di dalam Tuhan. Kalau saat ini kau punya pasangan dan ternyata belum dewasa di dalam Tuhan dan sudah ngajak nikah karena kebelet umur, lebih baik saya rasa harus pikirkan 100 kali lipat gitu ya. Oke, itu sih kalau aku. Oke, mantap. Nah ini tadi ada disinggung ya, kalau pernikahan itu tunggu harus dewasa gitu kan. Nah kalau pernikahan dewasa, sekarang mau tanya nih, sebelum pernikahan kan ada pacaran. Nah ketika pacaran itu bagaimana? Pacaran itu apakah tunggu kita benar-benar matang secara sikap kita, atau ya udah kita pokoknya coba-coba aja gitu. Pokoknya nanti coba ini terus Karena suka ya. Ya karena suka. Oh ternyata Penasaran ya. ganti gitu. Karena merasa masih muda. Nah, Betul. atau menunggu kita sudah matang, siap secara mental, secara rohani, baru kita maju untuk pacaran. Nah itu bagaimana tanggapannya? Dari Kak Ya. Satria dulu. Step di dalam sebelum pernikahan kan sebenarnya nggak hanya pacaran ya, kita juga bisa dalam pertemanan. Makanya kita pentingnya hidup di dalam sebuah komunitas yang sehat. Kita akan ngerti bahwa oh iya ya ternyata misalkan istri saya, oh ternyata Sisil itu di dalam masalah itu dia mengambil keputusan untuk berdoa misalkan. Nah ini
Jadi nggak harus kita pacaran dulu, akhirnya kita tahu kedalaman atau kedewasaan seseorang. Di dalam pertemanan pun kita bisa tahu gitu loh. Kita bisa tahu. Toh ya, mohon maaf, sebetulnya ketika kita menikah ternyata kadang-kala kita, ternyata kok tidak terlalu sama ya dengan waktu pacaran. Ada aja yang baru ya. Ada yang baru gitu. Iya, ada aja yang Ternyata baru. selama ini, wah ternyata aku kira kamu tidurnya nggak ngorok nggak. Contohnya seperti itu. Artinya gini, yang penting adalah ketika kita menjalin hubungan, saya nggak bilang sekali lagi ya harus berpacaran banyak step, tetapi yang penting harus sehat. Tetapi kita harus ngerti bagaimana kedewasaan orang itu tersebut. Bagaimana kita tahu orang tersebut dewasa atau tidak? Ya kita di dalam hubungan tadi, hubungan macam-macam, bisa dalam komunitas maupun dalam berpacaran. Tapi daripada kita coba-coba dalam berpacaran, saya rasa sehat di dalam sebuah komunitas. Makanya penting kita memiliki pasangan yang satu komunitas. Apakah beda komunitas yang lain? Tidak boleh. Boleh. Tetapi kita akan mempersingkat waktu ya. Kalau kita ngomong waktu kan ya, Iya. kita bisa mempersingkat waktu kalau kita satu komunitas. Kenapa? Karena kita tahu misalkan siapa bapak rohaninya, kita tahu siapa pemimpinnya, kita tahu value apa yang ditanamkan di dalam komunitas tersebut. Udah tahu kebiasaannya gitu kan. Kebiasaannya. Walaupun ya nanti waktu nikah ya. Ya, kebiasaan baru muncul. Ada aja. Dari hati ya kayaknya. Loh iya benar emang kalau misalnya kita udah menikah itu banyak hal baru yang akan kita dapat gitu loh. Dari sikap-sikap yang sifat-sifat kebiasaan-kebiasaan yang waktu pacaran itu tidak terlihat. Gitu kan. Karena pacaran kan ketemu berapa jam, apalagi yang LDR ya kan. Ketemu paling ya sejam 2 jam maksimal 1 hari, itu pun kalau misalnya pas lagi libur. Kalau hari biasa belum tentu ketemu. Tapi kalau kamu di rumah tangga 24 jam ketemu sama dia. Dari pagi mulai sampai menutup mata kamu ketemu sama dia, jadi kelihatan semua gitu ya. Jadi makanya harus benar-benar matang dalam segala hal kalau menurut saya ya. Terutama juga mental. Ya, harus sehat secara mental, dewasa secara mental gitu loh. Dan ya kayak yang Kak Satria bilang tadi, aspek spiritual itu juga sangat penting gitu loh. Makanya butuh komunitas. Makanya kalau dari komunitas itu kita bisa lihat, kita bisa tahu dari teman bisa jadi teman hidup. Widih. Pacar terus Iya, teman hidup. jadi emang nggak harus wajib berpacaran gitu loh. Kan kalau di tetangga kan ada yang namanya itu ya, Iya, langsung gitu kan. Iya, langsung. Ya On the mungkin spot. di kita bisa aja gitu loh. Yang penting itu tadi ada kedewasaan gitu di dalam segala hal gitu loh. Aspek spiritual, mental, kedewasaan secara fisik ya segala macam gitu. Jadi jangan keburu kayak tadi ada yang keburu umur gitu kan. Janganlah. Lebih baik dipikirkan matang-matang. Kalau mau berpacaran jangan coba-coba ya. Pacaran bukan untuk coba-coba gitu. Makan coba-coba nggak apa-apa gitu. Kalau pacaran jangan gitu. Kalau emang udah merasa siap secara tadi ya dewasaan nggak apa-apa. Coba maksudnya berhubung lah. Maksudnya Berhubung. memulai hubungan nggak apa-apa gitu. Tapi Supaya kalau berkualitas gitu ya. ya supaya juga kita bisa mengerti gitu loh. Maksudnya menghadapi orang itu kayak gimana gitu kan. Kayak gitu. Berarti sebetulnya kalau misalnya kita nggak pacaran pun nggak apa-apa, tetap berteman aja gitu. Nanti kalau misalnya next time, next time, next step mau menikah Ternyata itu is cocok okay. ya. Ha-ha. Mau Jadi nikah langsung is okay. boleh. Jadi nggak harus pacaran. Nggak harus pacaran. Kalau mau berteman tapi untuk mengenal ke jenjang yang lebih serius itu is okay banget. Iya, Gitu nggak sih betul, Kak? betul. Nah, aku lebih setuju sih kalau misalnya kita dapat pasangan itu dari komunitas yang sama atau circle yang sama karena kita udah tahu kebiasaannya gitu loh. Karena pendahuluku gitu ya sebelum Gocha berdiri itu dapatnya ya gitu dari komunitas gitu. Mereka pacaran sampai belasan tahun ya dapatnya dari komunitas. Cuman aku aja yang enggak kayaknya. Di Gocha juga ada sih, di Gocha juga ada. Iya, ada ya? Iya, banyak, ada. banyak, Oh, gitu. banyak. Ada. Cuman case untuk aku kayaknya gak di sini gitu. Memang jiwanya itu wow gitu ya. Kebetulan mungkin yang waktu itu seumuran dengan Iya, nggak ada. Sudah limit edition. Gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal pacaran kan hubungan ya, itu kan ada hubungan di dalam. Aku tuh mau tanya dan aku sudah catat lebih tepatnya. Hubungan yang baik atau hubungan yang benar atau hubungan yang oke gitu ya, generasi muda ngomongnya hubungan yang oke itu gimana sih? Kalau di dalam Alkitab,
Kayak gitu. Hubungan yang baik, hubungan yang benar kalau di dalam Alkitab itu seperti apa gitu. Seperti apa? Ini lumayan berat ya. Ya, Semakin berat, muncak ya. semakin berat ini pertanyaannya Makin ya. mengerucut gitu ya. Betul. Untung saya kemarin sudah belajar ya. Saya mau lihat catatan dulu. Oh gitu gitu. Oh ada catatannya luar binasa Nggak ya. apa-apa kan ya teman-teman? Nggak apa-apa. Tim nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Jadi memang hubungan yang oke ya. Artinya bagaimana ini lebih ke seperti apa idealnya gitu ya. Iya. Hubungan yang oke. Ya tentu saja hubungan yang ideal atau oke itu adalah mereka yang sama-sama memiliki value yang sama, nilai yang sama. Mereka misalkan hidup dari sebuah prinsip yang sama. Tentunya di dalam kekristenan ini kita bicara tentang mereka memiliki prinsip yang sama di dalam firman Tuhan. Makanya penting tadi saya bilang kan bahwa diperlukan kedewasaan. Orang yang dewasa itu pasti bagaimana dia dewasa, dia bertumbuh di dalam firman. Hubungan yang oke itu bukan bicara dia sukanya apa, saya sukanya apa, bukan. Karena dulu saya dengan istri saya, dia suka makan sushi, saya nggak suka. Gitu kan? Tapi apakah itu berarti hubungan tidak oke? Bukan, karena itu bicara tentang selera. Tetapi yang perlu digarisbawahi untuk hubungan itu yang dikatakan oke adalah ketika kita memiliki value atau prinsip yang sama. Di dalam konteks ketika kita orang Kristen artinya memiliki value yang sama, artinya firman Tuhan, jangan yang lain. Karena memang kalau di zaman digital sekarang banyak quotes yang sepertinya bagus ya. Iya, iya, iya. Banyak Padahal kata-kata. menjerumuskan. Ya, Iya. kata-katanya bos. Nah, sepertinya baik, tapi kalau kita telah lebih dalam itu adalah ternyata tidak baik menurut Alkitab. Contoh nih ya, ini yang jujurnya bagi saya adalah sebuah kegelisahan ya. Contoh ada kunci gini. Kalau sudah suami istri itu harus punya privasi masing-masing. Ya, sejujurnya saya nggak setuju. Lah kenapa? Lah kita ini kan sudah satu Berdua jadi daging. satu, ya. Apa yang jadi privasi gitu loh. Yang harus kita tahu adalah memang kita harus punya kesadaran mungkin sesekali dia butuh me time, oke, tetapi tidak menjadikan privasi terpisah, enggak. Nanti teman-teman kalau makanya ya nanti kalau menikah itu akan ada masa namanya apa Lid? Pranikah, pelajaran pranikah. Di situ akan ada lebih dalam gitu. Makanya perlu punya value yang sama supaya untuk oke ya. Oke, mantap. Oke benar-benar. Value yang sama itu berarti adalah kata singkatnya adalah sepadan. Makanya kan Paulus bilang kan ya, Rasul Paulus bilang harus seiman dan sepadan. Kalau sepadan tapi nggak seiman, nggak oke dong. Ya. Ya kan, terang dan gelap tidak dapat bersatu. Jadi harus seiman dan sepadan. Punya value yang sama dan seimbang gitu ya. Jadi background boleh beda, masa lalu boleh beda, yang penting punya value yang sama gitu. Dan ya itu tadi kayak aku bilang saling ya. Saling itu sangat diperlukan gitu loh, saling seimbang karena kesukaan bisa beda, hobi bisa beda, kebiasaan bisa beda. Tapi kalau misalnya kita bisa istilahnya berkompromi gitu ya, bukan kompromi dengan dosa ya, berkompromi untuk kebiasaan-kebiasaan ini bisa kita lakukan bersama-sama, itu lebih oke. Kayak gitu. Gila, catat-catat Rim ini. Habis ini mungkin kita nih Rim aja. Kita yang akan mengalami fase ini kan. Iya benar. Jadi takut ya. Iya. TBL banget. Kayaknya teman-teman ini habis dari podcast ini atau dari talk show ini jadinya punya gelar baru. Apa itu? SC, Sarjana Cinta. Secara nggak langsung kita belajar ya ini Iya, ya. betul. Luar biasa. Nah, ini mau lanjut ada just tip dari Ya. teman-teman Gocanite. Waduh. Betul. Biasanya pertanyaannya berat. Iya. Terakhir kali kita ngadain talk show itu, wah ini pertanyaan apa? Pertanyaan apa? Sampai bingung jawabnya. Saya deg-degan nih. Gak, saya percaya pasti dua narasumber ini bisa. Bisa lah. ya, mumpuni ya. Betul. Itu karena Roh Kudus sih. Oke, amin. Nah, ini Apa tuh? pertanyaan pertama. Tips cari pasangan yang setara dalam hal iman, pemikiran, dan lain-lain. Gimana tuh? Pasangan Mbak? yang setara. Setara. Kayaknya tadi udah Gimana kejawab caranya? pertanyaanku tadi, jawabanku tadi deh. Iya, Seiman mungkin. dan sepadan kayaknya. Diulang. Seiman dan sepadan. Tipsnya untuk Untuk
Iya, untuk Pasangannya. mencari pasangannya gimana? Biar bisa dapat yang setara, Setara. sesuai dengan yang tadi Kak Lita Tara bilang. tuh Tara. Tara. Kita nggak Tara. Nggak Tara, guyon ya Tara. Kalau aku ya, bagaimana cara tips untuk bisa dapat pasangan setara atau seimbang itu ada gini. Pertama tanya Tuhan, ya. Jangan kesusu, jangan terburu-buru untuk memutuskan. Karena kadangkala itu manusia kan memang bisa menutupi diri. Di gereja itu haleluya, tapi ketika di luar gereja main mabar gitu, main FF atau Mobile Legends, aduh omongannya kasar bisa? Lupa. Dia lupa, ternyata Ale kalau lupa. Sabtu atau Minggu dia pelayanan WL Singer bisa aja. Haleluya. Mabar dia lupa gitu. Artinya perlu kita untuk tanya Tuhan, aku mau untuk pasangan yang seimbang. Ya tadi kan seimbang dan setara tadi sudah di-share-kan. Jadi ada ilustrasi gambar yang menarik ketika kita when we closer to God ya. Ya. Dan seseorang itu juga closer to God, maka kita akan di satu titik akan dipertemukan. Ya. Jadi dekati Tuhannya, maka engkau pada saatnya dan pada waktunya ya. Tapi kita juga harus memperbaiki diri ya. Contoh misalkan kita itu anaknya bau ya, memperbaiki diri kan Ya. bukan nggak apa-apa kan ya. Kita harus belajar untuk rajin bersih diri atau lebih rapi dan lain sebagainya gitu kan. Artinya ketika kita dekat dengan Tuhan pada saatnya, pada waktunya Tuhan juga akan mendekatkan kita dengan seseorang yang ya itu tadi Sudah mendekat. seiman dan sepadan gitu kan. Karena kenapa? Karena sama-sama untuk dekat dengan Tuhan. Ya. Gambarnya itu ilustrasinya ya cukup oke lah untuk saya lihat bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, dia juga dekat dan kita ketemu. Ketemunya di mana? Di hadirat Tuhan gitu kan. Di mana kita ketemunya? Ya komunitas kembali lagi. Balik lagi. Komunitas. Carinya di komunitas ya. Berarti kayak iklan berjalan ya. Iya, betul-betul. Bener-bener. Bener sih. Kalau dari Celita. Ya, tadi aku udah jawab ya. Oh, udah. Seiman dan sepadan gitu ya. Betul-betul. Oh, Jadi jangan melenceng dari dua aturan itu sih kayaknya. Karena kalau misalnya seiman tapi tidak sepadan juga jomplang kan, jadinya nggak seimbang gitu. Sepadan tapi nggak seiman apalagi gitu, jauh gitu kan. aku tuh jadi keinget sama ayat Alkitab ya. Carilah dahulu kerajaannya, Ya. akan semuanya itu akan ditambahkan. Jadi buat teman-teman Gocanity jangan takut gak dapat jodoh. Ya. Cari dulu aja Betul. kehadirat Tuhan. Itu ada di Kejadian ya. Kejadian bahwa Tuhan itu bilang tidak baik manusia seorang diri saja. Ya kan? Jadi pasti manusia yang diciptakan Tuhan, anak Tuhan, pasti ada jodohnya. Pasti ada tulang rusuknya. Jangan khawatir kalau yang belum ketemu gitu. Nah ini menarik nih jawaban dari Kak Satria dan Kak Lita ya. Kalau boleh dirangkum nih berarti ketika mencari pasangan yang setara atau pasangan yang seiman gitu kan ya. Pertama-tama ternyata kita itu harus memperbaiki diri kita dulu. Tadi kan seperti yang Kak Satria bilang. Jadi kita memperbaiki value diri kita, apa yang menjadi kekurangan dari kita itu kita perbaiki sambil kita bertanya ke Tuhan. Jadi kita tadi fokusnya tadi dua narasumber tadi bilang fokusnya ke Tuhan. Jadi kayak segitiga gitu kan ya. Ini fokus Tuhan, nanti pelan-pelan pasti akan dipertemukan sama pasangan yang juga seiman dan setara gitu Ya, ya. Mantap. Nah, terus selanjutnya. Oh, Oke, lanjut. Gak cuman ada satu aja Kak pertanyaannya. Banyak ada ya? banyak banget ya. Durasi berapa jam ini? Masih lama, tenang. Masih lama ya masih lama. Kak Yon ya? Masih lama, oke. Sama nih, tips. Berpacaran kudus dan komitmen pacaran 1 kali untuk menikah. Kasih tipsnya dong Kak. Apa itu tipsnya? Dari tadi aku loh. Oh iya tak? Iya tak? Ya gak apa-apa sih. Tapi nanti bayarannya lebih banyak Oh, iya. lu. Kayaknya lebih banyak ya. Bercanda, Ya, mohon memang maaf cewek- Bapak cewek Gembala selalu saya ini benar. bercanda, saya bercanda. Kak Satria ini lupa kalau cewek itu gak pernah salah. Betul. Iya kan. Cuma 2 pasal gitu. Makanya woman always right. Dia Iya, di benar. sebelah kanan. Jokes bapak-bapak banget. Aduh. Kalau aku boleh mengutip ya ini dari Pastor Stefan Spurtik ya di LFM. Agak deket Kak. Ya. Kalau aku boleh ngutip dari Pastor Stephen Furtick, Stephen ini ya. Kalau ini Steven Kosasi ya. Stephen Kosasi ya gitu. Itu ada 5 tips sebenarnya. Mantap. Yang pertama ini Emosi. catat Ya, benar, ya. Aku kita sambil lihat catat dulu catatan ya. ini kalian juga harus Catat dulu catat ya. ini.
Yang pertama, tidak akan ada orang yang bisa melengkapi dirimu selain dari dirimu dan Tuhan. Jadi kamu harus jadi single, kamu harus jadi utuh dulu, baru kamu bisa berpasangan. Ya. Terus yang kedua, pacaran hanya akan jadi jebakan jika kamu belum siap. Ya kayak tadi kita bahas tadi ya. Kalau nggak siap ya jangan pacaran dulu, kalau nggak siap ya jangan nikah dulu gitu loh. Nah, karena Tuhan sendiri sudah menetapkan gitu loh bahwa kalau kamu kan di Alkitab gak ada kata-kata pacaran kan ya, gak ada, adanya cuma bertunangan, nikah gitu kan. Nah batasan-batasan itulah yang harus kita pegang gitu loh, bahwa sebenarnya pacaran itu kalau menurut Alkitab gak ada nih, tapi kita juga harus menekan batasan bahwa pacaran gak ojo aneh-aneh gitu loh. Itu pacaran yang kudus. Nah lalu ketiga, cari seseorang yang berkualitas ya. Kualitasnya tadi, value-value yang didapat. Terus tanya ke diri sendiri motivasinya apa dulu. Karena kalau kita mau berkomitmen 1 kali pacaran, tapi kita masih kayak, alah aku cuma pengen kenalan, aku cuma pengen tahu aja, penasaran aja sama itu orang, sama doi. Ya sama aja gitu, kecuali kamu punya motivasi, oh ya aku motivasinya aku ke jenjang pernikahan, aku gak mau main-main, aku mau ke jenjang pernikahan, it's okay. 1 kali itu gak apa-apa gitu loh kan. Lalu yang kelima, selalu tetapkan batasan kayak tadi aku bilang ya. Batasan yang baik untuk diri sendiri dan untuk pasangan kita. Nah batasan-batasan inilah yang akan jadi jawaban untuk jadi pacaran kudus gimana. Ya pastinya jangan sampai ada seksual sebelum pernikahan ya kan. Terus ada batasan-batasan fisik selama kita berpacaran atau kita masih saling dekat gitu loh. Hal-hal itu hanya boleh dilakukan pada saat pernikahan. Ada aku pernah lihat di YouTube ya, Pastor Philip Mantova itu mengatakan bahwa kalau kamu pacaran nggak kudus, maka pernikahanmu itu nggak akan dapat berkat kekudusan itu. Beda berkatnya. Oke, kamu diberkati di gereja, kamu diberkati pendeta, tapi berkat yang akan kamu terima, berkat ilahi yang akan kamu terima itu beda. Karena apa? Kamu sudah kompromi dulu dengan dosa, gitu. Kalau misalnya nih ya ada dari kalian udah terlanjur nih pacarannya nggak kudus, bertobat dong. Bertobat, minta ampun, akui dosamu, jangan lakukan lagi. Kalau misalnya sama pasangan itu yang akan kamu nikahi, bertobat dua-dua. Jangan cuma kamu tok, tapi pasanganmu juga. Kayak gitu sih, kayak gitu dari aku. Oke Kak. Nah ini menarik tadi Kak Lita kan ada bilang utuh gitu ya. Nah utuh itu gimana Kak maksudnya utuh gitu? Kan maksudnya saya kan punya ya utuh gitu gak ada ya. Jadi orang awam itu Bukan bocel ya, bukan bocel gitu ya. Punya Bocel kaki, gitu kan. punya kepala, semua Iya, lengkap ya. Kan utuh gitu ya. Maksudnya utuh yang dimaksud Kak Lita itu gimana Kak? Dibilang utuh ini menurut aku adalah gini. Kamu sama Tuhan itu sudah klop gitu ya. Kedekatan sama Tuhan, hubungan sama Tuhan udah beres. Otomatis kamu punya pribadian ini juga beres gitu loh. Kamu nggak ada luka, kamu nggak ada istilahnya mental illness yang kamu bawa dari masa lalu. Trauma, sorry bukan mental illness. Trauma dari masa lalu atau kamu masih kebahagiaanmu itu bergantung sama orang lain, tapi kamu sadar bahwa kebahagiaan itu dari kamu sendiri sama dari Tuhan. Gitu ya. Kayak gitu. Gitu. Jadi nggak menganggap bahwa oh kalau aku nikah aku akan lebih bahagia. Aku pacaran aku akan lebih bahagia. Enggak. Kamu enggak menikah, kamu masih single pun kamu bisa bahagia kok. Kamu punya Tuhan. Nah itu yang maksudku single dan utuh. Kayak gitu. Oke Kak Lita, jadi kalau misal mau disimpelkan berarti utuh itu adalah membereskan masalah diri kita sendiri dengan Tuhan, begitu ya? Oke. Mungkin nggak kalau saya bisa nambahi ya, jadi contoh menarik deh apa yang diomongin Lita terkait utuh dan tidak utuh. Nah, kebetulan nih ada di depan ini ada botol walaupun ketutupan ya. Ilustrasi ini utuh ya. Kalau orang yang seseorang itu utuh, tadi kayak Lita bilang ya, kayak gelas ini utuh, dia penuh. Dia kayak Lita bilang, dia sebenarnya bisa kok sendiri, dia nggak harus dalam tanda kutip tidak kosong. Menikah bukanlah sebuah tujuan untuk memenuhi dirinya sendiri karena dia sudah utuh di dalam Tuhan. Bayangkan kalau seseorang itu tidak utuh gitu kan, maka seseorang itu supaya dia utuh dia akan mencari sumber. Jadi dari siapa? Pasangan dia akan mengisi. Kemudian ini apa? Jadi kosong lagi. Mereka kan saling
saling Mengosongkan. dan akhirnya menjadi sebuah hubungan yang toksik. Oh, iya. Bayangkan kalau seseorang tersebut itu sama-sama utuh, mereka akan tahu bahwa mereka ini bukan lagi saling mengisi, tapi saling menguatkan. Karena dia tahu nggak ada orang yang selamanya kuat gitu kan. Tapi ketika dia tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi yang mengisi kehidupannya, maka mereka ngerti bahwa dia mampu. Saya bisa mengangkat kursi ini, meja ini, tapi saya lebih akan senang kalau orang lain bisa membantu saya mengangkat meja ini, ngerti ya? Saya bisa kok ngangkat meja ini. Lebih gitu. enteng. Lebih ringan. Tapi kalau orang itu mau membantu, maka itu akan menjadi sebuah hal yang baik, gitu kan? Itu sih untuk gambaran yang lebih sederhana ya. Oke, masuk ini analoginya. Iya, boleh Simple juga ya. tapi berbobot, asik. Iya, asik gitu. Jadi mulailah sebuah hubungan ketika kalian sudah utuh Ya, gitu. betul. Siap. Nah, nih pertanyaan terakhir ya. Oke. Kadang orang itu kalau udah cinta apalagi ketemu yang udah cakep nih kayak wah ini beneran nih tipeku banget. Cuman ada kalanya ya ternyata dia beda agama gitu kan. Nah ini pertanyaan terakhir kita itu doi aku beda agama tapi sayang. Nah gimana tuh tanggapannya? Siapa nih? Aku dulu ya. Iya. Ya. Kalau dari awal tadi ya. Iya. Karena mengalami ya. Oh, Karena iya, mengalami. boleh. Dari pengalaman yang sudah pernah aku lalui gitu ya. Jelas beda agama sangat dilarang, ya kan? Perbedaan prinsip itu udah beda, ya kan? Apalagi ketika seseorang mengalami hal-hal di luar dugaannya atau mengalami konflik, mengalami struggle dalam kehidupannya dengan prinsip yang berbeda, bisa jadi tidak bisa saling menguatkan. Paham ya? Jadi kalau misalnya kita seiman, seenggaknya nih, kalau misalnya salah satu lagi ngalami struggle, bisa saling nguatin. Oh ini nih ada ayat ini buat nguatin kamu. Oh ini loh ada pujian ini buat nguatin kamu. Kamu yang kuat ya, kamu ini ya. Ingat ya, kamu jangan lupa berdoa segala macam. Ya mungkin pasangan yang beda iman ini bisa ngomong, kamu berdoa, kamu jangan lupa ini. Ya cuma sekedar dikata itu saja, tapi tidak ada kelanjutannya, nggak ada kontennya, nggak ada keberlanjutannya gitu. Kayak ya udah kalau berdoa ya berdoa sendiri. Tapi kalau kita berdoa berdua, kita berdoa bareng kan lebih kuat gitu ya. Beda kalau misalnya kita aja kalau berdoa sendirian di rumah sama berdoa bareng di gereja, sama-sama powerful sih, tapi kayak feelingnya itu lebih dikuatin gitu loh kalau bersama-sama gitu kan. Alkitab kan bilang 2-3 orang berkumpul maka Tuhan hadir gitu kan. Nah terlepas dari itu bahwa hubungan beda agama itu sangat tidak disarankan, bahkan tidak boleh dilakukan gitu. Tapi kalau udah terlanjur sayang, ingat ya, cinta itu hanya emosi, cinta itu hanya perasaan. Tapi kalau kamu cinta yang didasari dari kasih Kristus itu yang akan pernah hilang. Nah kalau misalnya kamu punya kasih Kristus tapi pasanganmu nggak punya kasih Kristus, sama aja, berat sebelah dong, gak seimbang. Kayak gitu sih. Oke. Kalau dari Kak Satria? Jelas bahwa kalau ada orang yang tanya gitu, saya bisa pastikan bahwa starting pointnya keliru. Tadi kita sudah ceritakan bagaimana untuk untuk kita dapat pasangan atau dalam pasangannya oke. Tadi kan kita bicara bahwa kalau kita mendekat kepada Tuhan, kita pasti akan menemukan pada waktu yang tepat. Artinya kalau sampai kita bisa dengan orang yang tidak seiman, artinya sepertinya kita tidak untuk menjadikan Tuhan landasan kasih di dalam hidup kita. Apakah berarti saya nggak boleh mengasihi orang yang beda agama? Boleh, tapi kan dalam konteks hal ini adalah bagaimana kalau pacar saya. Artinya gini, tentu kalau kita landasannya adalah Tuhan, ketika sebelum kita masuk dalam komitmen berpacaran, kita kan harusnya tanya dengan Tuhan. Kalau sampai sesuatu hal tersebut kita lakukan, jangan-jangan kita tidak tanya dengan Tuhan. Kalau seperti kadung terlanjur seperti itu gimana Kak? Coba pikirkan kembali ya. Banyak hal yang perlu dipikirkan kembali Kak. Apa itu? Tujuanmu berpacaran apa? Kalau memang tujuanmu berpacaran adalah
masuk dalam sebuah pernikahan, maka kita perlu pikirkan kembali apakah seseorang itu kita mau menjalin pernikahan dengan orang yang tidak seiman gitu kan. Mungkin karakternya baik, moralnya baik, tetapi nggak hanya di sisi itu sebenarnya. Kita akan lebih dalam di mana kompleksitasnya nanti akan lebih jauh rumit. Ketika pacaran bisa jadi kita toleransi ya. Gak apa-apa kamu masih baik-baik kan. minggu kamu ibadah, saya mungkin ya melakukan ibadah yang lain, kita enggak sama. Yang penting kita akan saling mengasihi. Kamu cinta aku? Ya, aku cinta. Tetapi dalam pernikahan, mohon maaf. Nanti akan jauh lebih sulit dari seperti teori ya. Pernikahan itu lebih sulit daripada teori. Jadi kalau seseorang itu benar-benar tadi ya bilang sudah kadung enggak? Berarti starting pointnya keliru. Kembali lagi, apa itu tadi cinta? Tadi kan ada 3 poinnya, salah satunya kan perintah Tuhan. Lah di poin ini aja kita sudah keliru. Artinya nanti ke depannya bisa jadi keliru. Jangan sampai yang tadi kita bilang bahwa emosi saat itu mendrive atau mengarahkan kita kepada sesuatu yang kayaknya baik. Tapi kita harus kembali lagi, landasannya itu apa? Firman Tuhan, kasih Tuhan. Kalau kita ngerti ya, kalau kita ngerti bahwa Tuhanlah yang menjadi landasan, maka nggak ada itu, opsi itu nggak ada di dalam pikiran kita. Kalau kita benar-benar mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, nggak ada opsi seperti itu. Kita bisa mengasihi orang yang tidak seiman, bisa. Tetapi dalam konteks itu kita nggak akan pernah terpikirkan. Ya? Oke, berarti kalau misal disimpulkan, berarti kalau misal ke jenjang pernikahan, itu tidak hanya kita menikah dengan orang yang kita sayangi cukup di situ. Berarti harus kita lihat sebagai orang Kristen gitu ya. Berarti kita harus lihat kalau misal ketika kita menikah, visi yang harus kita punya adalah untuk memuliakan Tuhan. Berarti kayak gitu ya. That's right. Oke. Nah, kalau berarti masuk di Kejadian kan salah satunya adalah beranak cucu dan penuhilah bumi kan, salah satu bahwa di mana itu ya kembali lagi. Artinya keluarga itu salah satu inisiatornya adalah Tuhan. Wah, nanti kalau teman-teman masuk di Masa pernikahan apa? konseling pranikah kan teman lebih dalam. Kalau di sini nggak cukup, saya juga agak lupa sedikit. Konseling berarti pranikahnya harus soalnya nunggu. 9 kali pertemuan gitu loh. Ini kan 1 kali pertemuan Iya, toh. benar-benar. Lumayan Panjang ya. Karena sering kali kan teman-teman di sini Gocaniti mungkin termasuk saya waktu zaman-zaman dulu gitu kan mempertanyakan karena loh di Alkitab kan tidak ada tertulis gitu kan. Harus yang seiman begini-begini gitu. Yang penting kan yang percaya, sama-sama percaya gitu. Nah, kalau misal dari statement yang tadi berarti bukan masalah beda agamanya, tapi lebih ke ketika agamanya sama, dia bisa saling menguatkan, jadi bisa bertumbuh di dalam rohani. Betul begitu Kak ya? Ya, memang kalau semakin kita hidup di dalam kedewasaan rohani atau kita semakin sadar di dalam firman Tuhan, kita sudah berhenti bicara benar atau salah, ya. Karena kalau kita semakin orang itu sadar, semakin orang itu bertumbuh di dalam Tuhan, kedewasaan rohani semakin matang gitu ya. Mereka kan nggak akan bicara gini, oh ini benar, oh ini salah, oh merokok ini benar. Kita nanti akan melebar ke situ kan, oh merokok ini nggak ada di Alkitab, oh minum alkohol ini cuma jangan sampai kamu mabuk gitu. Tetapi kembali lagi bahwa seperti tadi Stephen bilang, apakah yang kita lakukan ini memuliakan Tuhan apa enggak? Jadi bukan benar atau salah. Benar dan salah itu kalau kita masih sekolah minggu. Salah ya anak-anak, jangan ya. Kalau kamu nggak baca Alkitab salah. Nah, tetapi orang yang dewasa rohani kita akan ngerti. Why? Kenapa kita harus memilih ini? Ya kan orang dewasa nggak perlu dikatakan salah. Nggak. Kadang kan akan berpikir kritis. Oh iya, ternyata kenapa jangan melakukan ini tuh akibatnya seperti ini. Nggak hanya sekedar itu tadi ya. Seiman atau tidak. Atau ya satu komunitas atau tidak. Nah, gitu. Itu tadi adalah beberapa tips atau sebuah tools ya supaya kita bisa lebih baik mengambil keputusan. Tetapi kembali lagi tanyakan Tuhan. Kita ini kan hanya pengalaman. Saya pengalamannya berapa sih, Kak Lita ini pengalamannya berapa tahun ya? Itu ya, sih. Betul. Thank you nih Kak Lita, Kak Satria buat share-nya. Ya. Iya.
Sebenarnya masih banyak sih yang mau ditanyakan gitu ya. Betul. Cuman ini kepala overheat, kamera juga overheat Ada gitu kan. banyak Jadi, memori ya. iya. Ini udah Penuh overheat, ya. udah tanda-tanda Lumayan. diusir gitu. Iya. Nah, mungkin terakhir boleh pesan kesan gitu ya terakhir Iya. gitu. Pesan buat ya teman-teman buat Gocanity. Gocanity Closing ada. statement gitu. Iya Closing betul. statement, betul. Pesan terakhir. Takut banget TBL ya. Oke, pesan-pesan untuk Gocanity di luar sana khususnya dalam konteks cinta ya. Iya, betul. Boleh dari siapa? Kak Satria. Pastikan setiap kita itu mengalami kasih Tuhan. Kasih Bapa itu penuh di dalam hidup kita sehingga kita dapat menyalurkan kasih itu, gitu kan? Ketika kita mengalami kasih Tuhan itu apa? Benar-benar sesuatu yang amazing gitu kan. Kita akan ngerti how to treat people, mengampuni dan lain sebagainya. Bagaimana ketika kita disakiti kita nggak membalas kesalahan itu, makanya dibilang utuh. Ketika kita utuh dengan kasih Bapa, maka kita akan mampu untuk mengasihi orang lain. Kalau saat ini kita belum utuh di dalam kasih Bapa, maka jangan coba-coba untuk mengasihi orang lain, karena nanti kita akan terjebak di dalam sebuah hubungan yang toksik. Jadi kalau ada seseorang yang saat ini untuk teman-teman Gocanity ada orang yang menawarkan itu, aku mengasihi engkau, maukah engkau berpacaran atau menikah denganku, pastikan dulu dia mengalami kasih Bapa. Seseorang yang mengalami kasih Bapa itu pulih, bukan berarti dia nggak pernah luka, bukan berarti dia nggak pernah sakit atau punya masa lalu yang sangat baik, bisa jadi masa lalu buruk. Tetapi kasih Bapa itu memulihkan. Maka setiap sesuatu yang dia lakukan kepada seseorang itu dampaknya adalah memulihkan, itu adalah dampaknya menghidupkan. Tadi dikatakan gini kan, ada ayat kan di Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Jaga hati dengan apa? Kasih Tuhan. Maka engkau akan memancarkan sebuah kehidupan, bukan hubungan yang mati, tetapi hubungan yang hidup. Apakah hubungan ada masalah? Ada. Tetapi segala sesuatu teman-teman harus belajar mengambil dari sisi sudut pandang firman Tuhan. Komunikasikan segala sesuatu yang ada, belajarlah untuk saling memahami. Karena nanti kalau sudah masuk dalam sebuah dunia pernikahan, memahami itu Sangat kunci utama. kan. Kunci utama. Loh, kok bisa ya kira? Dikomunikasikan dan belajarlah untuk saling memahami. Jangan apa namanya? Egosentris ya. Tadi saya bilang kan, tadi apa itu cinta? Kembali ke basic tadi kan. Cinta itu adalah untuk kepentingan orang lain. Kemudian cinta itu, kasih itu adalah perintah Tuhan. Yang terakhir kasih itu adalah Tuhan sendiri. Maka kalau kita tahu bahwa konsep apa itu kasih, maka kita ngerti how to love anyone atau another, how to love another gitu. Oke, thank you, Thank you. Kak Satria buat closing statementnya. Sekarang yang terakhir Kak Lita. Nah, Kita kasih semangat dulu. belum selesai nih, belum selesai. Oke, closing statement dari aku bahwa aku nambahin aja dari Kak Satria bahwa pemulihan itu sangat perlu ya, makanya itu hubungan kita dengan Tuhan itu harus dijaga, nggak harus dijaga, harus makin bertumbuh gitu ya. Ketika hubungan sama Tuhan makin bertumbuh, maka hubungan kita dengan sesama kita, apalagi dengan pasangan kita juga akan semakin bertumbuh. Itu aja sih closing statement dari aku. Jadi, singkat padat jelas, mantap. Keren. Sejujurnya aku tuh dapat kesimpulan dari podcast ini tuh luar biasa gitu ya, menarik buat kita ya, Betul, ya. betul. Karena yang awalnya kita cuman ngerti ya cinta itu ketika kamu suka terus kamu jatuh cinta, akhirnya kamu pacaran. Ternyata perlu yang namanya step khusus ya. Cintailah orang bukan karena kamu butuh, tapi karena kamu itu utuh. Ya kan? Mantap banget. Tagline-nya nih, tagline baru nih. Mantap ya, kayak gitu. Nah kalau misalnya kamu utuh, jauh lebih baik gitu kan ya. Gitu sih. Oke, segitu dulu ya podcast Gocalit. Apa ini ya? Yang Hari pertama, ini, iya, yang pertama ya. Episode 1 nih. Betul, episode Betul. Perdana. perdana gitu ya. Gitu. Ada lagi? Sudah Sudah? ada, mungkin teman-teman Gocanity semoga bisa bermanfaat, bisa Betul. memberkati.
Bagi teman-teman yang mau request topik lainnya bisa langsung komen di bawah. Jangan lupa juga subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Betul. Oke. Dan jangan lupa di like juga Oh ya. iya betul-betul, jangan lupa di Semakin banyak like, semakin kita sering bikin podcast Betul, ya. semakin buat kita semangat ini ya kan. Betul, dan jangan lupa juga follow IG kita yaitu @gocha_united gitu. Thank you buat narasumber Thank yang you, sudah Kak Lita, hadir Satria. sekarang. Semoga next time kita bisa podcast bareng lagi dengan topik yang berbeda. Oke, Thank you, thank you. and see you. Tuhan See you. Yesus memberkati. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.